Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mihla Naila. Saya dari kelas 4. Saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Putri Amelia dari kelas 4 dari kelompok 1. Halo, saya Widya Febriati. Saya dari kelas 4. Saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan nama saya Sofia dari 4. Halo, perkenalkan nama saya Ina Sofia dari kelas 4. Saya dari kelompok 1. Lembaga keuangan yaitu bank. Kata bank berasal dari bahasa Itali banco yang artinya meja atau bangku yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut hingga akhirnya berubah menjadi lembaga perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Definisi bank. Bank adalah lembaga keuangan suatu negara yang didirikan dengan wewenangan menghimpun, mengelola, dan mengatur seluruh hal berkaitan dengan keuangan. Definisi atau batasan mengenai bank pada dasarnya tidak berbeda suatu dengan lain. Kalaupun ada perbedaan, hanya akan tampak pada tugas dan jenis usaha bank tersebut. Asas, fungsi, dan tujuan perbankan di Indonesia. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Selanjutnya, Pasal 4 UUD Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyaluran dana masyarakat. Sedangkan Pasal 4 UUD Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan bahwa tujuan perbankan adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan, dan simpanannya. Namun, dalam ketentuan tersebut, kewajiban merahasiakan tanpa pengecualian. Yang keempat adalah prinsip mengenal nasabah. Prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan. Bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah. Jenis-jenis bank. 1. Berdasarkan kegiatan operasionalnya. Yang pertama adalah bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip konvensional yang digunakan bank konvensional adalah 1. Menetapkan bunga sebagai harga. 2. Untuk jasa-jasa bank lainnya. Contoh bank konvensional adalah Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI. Lalu selanjutnya adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya dengan prinsip syariah atau bank yang bekerja atas dasar hukum Islam. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar bank syariah. Yang pertama adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil atau mudharabah. Yang kedua adalah pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal atau musyarakah. Selanjutnya adalah prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, murabahah.
Selanjutnya adalah pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan, yaitu ijarah. Yang terakhir adalah pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain atau ijarah wa iktina. Contoh-contoh bank syariah adalah Mandiri Syariah, BRI Syariah, BTN Syariah, dan BNI Syariah. Yang kedua adalah berdasarkan fungsinya. Bank sentral. Bank sentral adalah badan yang bertanggung jawab dalam mengawasi sistem moneter suatu negara. Yang dimaksud bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai leader of the last resort. Selanjutnya adalah bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran. Yang terakhir adalah Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank sentral. Fungsi bank sentral menjaga cadangan khas negara, melancarkan lalu lintas pembayaran sebagai banker, agen, dan penasihat pemerintah. Tujuan dan wewenang bank sentral: A. Menetapkan target moneter. B. Melakukan penyuatan moneter. C. Mengeluarkan, mengedarkan, menarik, memusnahkan uang rupiah, serta menetapkan harga ciri uang, bahan yang digunakan, dan tanggal berlakunya. D. Memberi dan mencabut izin lembaga. E. Melakukan bank pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung. F. Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai ketentuan undang-undang. Bank umum. Kegiatan yang boleh dilakukan bank umum sebagai berikut. 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, situ berjangka. 2. Memberikan kredit. 3. Menerbitkan surat pengakuan utang. 4. Memindahkan uang. 5. Melakukan kegiatan anjak piutang. 6. Menyediakan pembiayaan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip. 7. Melakukan kegiatan valuta asing. Sementara kegiatan yang tidak boleh dilakukan bank umum antara lain melakukan penyeratan modal kecuali dalam hal tertentu seperti yang diatur dalam undang-undang. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan Bank Perkreditan Rakyat sama seperti bank umum, hanya saja yang berbeda pada penempatan dana berbentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang ketiga ada berdasarkan kepemilikannya. Bank milik negara adalah bank yang modalnya berasal dari negara dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada bank milik pemerintah daerah adalah bank yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi. Kemudian lagi ada bank milik swasta nasional adalah bank yang modalnya berasal dari pihak swasta. Ada bank milik asing, cabang sari bank yang ada di luar negeri atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing atau luar negeri. Yang terakhir ada bank campuran, bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank umum yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh WNI atau Badan Hukum Indonesia yang dimiliki sepenuhnya oleh WNI dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan di luar negeri. D. Produk-produk perbankan. Ada 3 produk perbankan yaitu kredit pasif, kredit aktif, jasa perbankan. Kredit aktif adalah layanan yang disediakan oleh bank berupa kegiatan menghimpun dana dalam berbagai produk. Kemudian yang kedua ada kredit aktif, kegiatan usaha bank untuk menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit ataupun dalam bentuk lainnya. Kemudian yang terakhir ada jasa perbankan, bank yang memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua ada lembaga keuangan non-bank, LKNB. Lembaga keuangan non-bank atau lembaga keuangan bukan bank, LKBB, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yaitu suatu badan usaha.
Fungsi dan tujuan lembaga keuangan bukan bank. Yang satu, menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana-dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Yang kedua, menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam utang dengan bunga yang tinggi yang diterapkan oleh rentenir. Manfaat keuangan bukan bank. 1. Pegadaian memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana. Kedua, perusahaan memberikan manfaat jaminan risiko yang mungkin terjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkan. Ketiga, lembaga dana pensiun memberikan kesejahteraan kepada karyawan perusahaan terutama yang telah pensiun. Peran lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKBB mempunyai peranan yang penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Dengan adanya LKBB, maka konsumsi domestik bergerak maju dan mendorong laju perekonomian. Prinsip lembaga keuangan bukan bank. 1. Melaporkan tiap transaksi mencurigakan, misalkan transaksi dalam jumlah tidak wajar atau di luar kebiasaan nasabah sehingga dicurigai sebagai tindakan pencucian uang atau pendanaan untuk terorisme. Yang kedua, harus mengenal latar belakang nasabah, identitas, saldo dalam rekening, hingga kebiasaan transaksi. Kelebihan dan kekurangan lembaga keuangan bukan bank. 1. Kelebihan. Syarat-syarat untuk memperoleh pinjaman lebih ringan. Proses pencairan dana lebih cepat dan mudah. Pengajuannya dapat dilakukan secara online melalui aplikasi atau website. Kredit yang diberikan biasanya tanpa agunan atau KTA. Sebagian besar industri keuangan non-bank tidak memeriksa terlebih dahulu riwayat pinjaman nasabahnya. Kekurangannya adalah rendahnya deposito dan tanpa adanya agunan membuat suku bunga cukup tinggi, tenoret singkat, terdapat biaya tambahan, keamanannya tidak sekuat bank. Plafon pinjaman biasanya lebih kecil daripada bank. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. Waduh, gaya banget sih lo. Kebanyakan nonton